Kemampuan tanaman berbunga dan menghasilkan buah sangat dipengaruhi banget nih oleh faktor yang dapat menentukan waktu cepat atau lambatnya berbuah. Kita bisa membaginya menjadi 3 faktor, yaitu musim, lingkungan, dan faktor internal tanaman. Nah, buat kalian yang lagi kesal lihat tanaman buah di depan rumah kalian, atau kalian punya pohon lengkeng misalnya, atau tanaman lainnya gak berbuah-berbuah. Nah, mungkin informasi ini bisa bermanfaat atau membantu kalian. Nah, langsung aja kita eksekusi. Halo, assalamualaikum. Saya Jenjen dari Agrotani, dan ini dia faktor yang mempengaruhi ketika tanaman berbuah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya bakal jabarin dulu nih ke kalian 3 faktor ini. Yang pertama, faktor musim. Faktor musim ini semua faktor lingkungan di atas tanah yang bisa mempengaruhi si tanaman kita. Nah, faktor musim ini kayak intensitas cahaya, lama penyinarannya, kelembaban, suhu udara, angin, dan curah hujan. Nah, kalau faktor lingkungan itu lebih ke tanah yang mencakup ke struktur tanahnya, unsur hara, kadar air tanah, dan makroorganisme yang ada di dalam tanahnya. Dan yang terakhir, faktor internal itu lebih ke umur tanaman, asal tanaman, misalkan kalian memperbanyaknya dari vegetatif atau generatif, kemudian kesehatan tanamannya, serta distribusi air, unsur hara, karbohidrat, hormon, dan masih banyak lainnya yang mencakup tentang faktor internal ini. Nah, dari 3 faktor yang udah kita bahas tadi, tinggal kita sesuaikan ke suatu keadaan tertentu yang bisa membuat tanaman ini berbunga. Kalau secara fisiologis, tanaman itu baru akan berbunga bila mengalami cekaman apabila tanaman itu akan menuju kematian. Kita ambil contoh, menurut fisiologis ini, ketika kalian punya tanaman, kemudian tanaman tersebut mengalami kekeringan di suatu daerah misalkan, si tanaman akan berusaha memproduksi biji atau mendorong pertumbuhannya, karena dengan demikian mereka bisa menentukan atau meneruskan kelangsungan hidup spesiesnya. Namun untuk menghasilkan bunga dan buah si tanaman tersebut itu ada syaratnya. Kondisi tanaman tersebut harus prima terlebih dahulu, biar punya tenaga pas ketika pembungaan atau memproduksi si buahnya. Jadi buat kalian yang punya tanaman di pekarangan rumah, maka wajib terlebih dahulu agar tanamannya di kondisi yang prima, agar pertumbuhannya optimal. Lalu apa pengalaman saya untuk memulai tanaman ini berbuah lebat dan masuk ke dalam kondisi prima? Sebenarnya sih agar kondisi tanaman prima, kalian harus memulai ketika memilih bibit. Dan yang sudah kita ketahui bahwa perbanyakan itu ada 2 jenisnya, yaitu vegetatif dan generatif. Tapi sepengalaman saya sih bibit yang ditanam dari perbanyakan generatif itu banyak kelemahan. Oh ya, buat kalian yang belum tahu perbanyakan dari generatif, itu adalah perbanyakan dari biji ya. Nah, rata-rata untuk menghasilkan buah itu lumayan rada lama kalau misalkan perbanyakan dari generatif. Dan bukan itu aja, sifat dari indukan yang diperbanyak dari generatif itu kemungkinan bisa membelok atau menyimpang. Tetapi jika tanaman buah-buahan yang diproduksi dari biji seperti pepaya, semangka, melon, bisa juga kok dioptimalkan. Tetapi jika kalian menanam tanaman buah kayak mangga, jambu, belimbing, dan banyak lagi lainnya, saya sarankan sih menanam dari perbanyakan vegetatif. Karena kelemahan dari generatif itu kemungkinan tidak akan muncul. Bibit vegetatif itu bakalan dari tanaman yang diambil dari bagian tanaman yang bukan dari biji, seperti tunas akar, cabang tanaman, atau daun. Nah, jika kalian ingin memperbanyak tanaman secara vegetatif, kalian bisa mencoba dengan cara setek, cangkok, rundukan, dan tunas. Oke, setelah mengetahui hal ini, maka syarat tumbuh harus kita penuhi atau kita terapkan.
Untuk syarat tumbuh, lingkungan tempat tumbuh si tanaman buah yang kita bidik ini harus benar-benar dikehendaki oleh tanaman tersebut. Misalkan iklimnya, tanaman akan tumbuh jadi prima jika tanaman itu tumbuh di iklim yang dia senangi. Tapi beda lagi cerita kalau misalkan kalian menanamnya di pot atau polybag. Tanaman buah yang ditanam di tambulan pot atau di pot atau polybag bisa kalian modifikasi dengan dipindahkan ke rumah plastik sederhana atau greenhouse. Jika faktor iklim sudah sesuai, tanaman buah yang ditanam di alam biasanya akan berbunga setelah mengalami cekaman iklim seperti kekeringan atau musim kemarau. Ngomongin soal musim kemarau yang umumnya berlangsung selama 3 bulan, akan disusul dengan musim hujan yang curah hujannya sangat rendah dan bahkan tidak rutin. Nah, pada saat itulah kita menanam atau menyesuaikan untuk pertumbuhan kuncup bunganya. Itu juga apabila bunga itu nggak rontok. Sekitar 4-6 bulan kemudian tergantung dari jenis tanamannya yang kamu tanam itu jenisnya apa, akan menghasilkan buahnya. Sekitar 4-6 bulan kemudian tergantung dari jenis tanaman kamu yang akan menghasilkan buahnya. Ya, pada prinsipnya dari sekian banyak jenis tanaman buah, dia itu ada yang menyenangi dari daerah dataran tinggi dan justru sebaliknya ada yang suka dengan dataran rendah. Kesimpulannya faktor yang tadi kita bahas, kalian harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor atau syarat tumbuhnya. Biar kita tahu nih, si tanaman itu sukanya di dataran rendah atau dataran tinggi dan menghendaki cuacanya seperti apa, kita mengetahui. Kita juga harus menentukan ketersediaan unsur hara, terpenuhinya cahaya matahari, curah hujan yang cukup, keadaan air tanah, dan sebagainya. Jika udah terpenuhi, maka tanaman tersebut udah pasti gak bakalan segan-segan lagi nih untuk mengeluarkan bunga dan buahnya. Semoga bermanfaat dan buat kalian yang baru bergabung, Agrotani ini mengulas tentang dunia pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi jika kalian suka dengan hal yang berbau-bau tanaman, peternakan, perikanan, jadi jangan sungkan dan jangan ragu lagi untuk ikutin terus Agrotani. Dan sampai ketemu di video berikutnya ya.